ke gereja itu ke sekolah minggu Om Nono. Ya, Pak Nono tuh rajin banget. Mbak Bita ya yang kemarin itu ya sempat kita sedih juga. Mbak Bita, Mbak Lia, Om Nono, Uti. Jadi Bu Nono ya. Setiap hari Minggu, ayo ikut sini kita pergi gereja. Mana ya pembukaan kita? Pembukaannya biasanya gimana? Oh iya, nggak lupa gua. Ya. Halo sahabat. Halo sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke. Yoi. Kita kembali lagi bersama Mengentonich. Yoi, bersama Gitu ya? gua dan Evan lagi kita. Semoga kalian semua tidak bosan. Nggak bakal bosen dong, Untungnya. pastinya. Kenapa? Jangan bosen. Kenapa? Bukan nggak bakal bosen, jangan bosen. Nggak bakal bosan karena ada alasan apa karena dipaksa nggak boleh Dipaksa bosan? aja. Oh iya, oke. Gitu ya. Dan pada sore hari ini, sore hari ini Hari yang berbahagia ini kita kedatangan narasumber yang aduh spesial lah, ini spesial sebenarnya. yang perjalanan hidupnya Waduh, mantep banget. Menginspirasi banyak orang. menginspirasi banyak orang. Siapa lagi kalau bukan Kak Santi. Santi. Halo Kak Santi. Semuanya. Apa kabar? Pas dulu kita. Oke, tos. Apa kabar? Tos lagi. Puji Tuhan. Yo, apa kabar? Puji Tuhan Kak Santi ya. Ya, Sekarang- sehat-sehat semua. Oke, sekarang kesibukan ngapain aja nih Kak Santi nih? Sejak punya anak ya, jadi kesibukannya ngurus anak lah. Ngomong anak ya. Iya. Nah, puji Tuhan. Kan gue jarang nih sebenarnya ngobrol sama Kak Santi Iya, nih. benar. Di kesempatan kali ini gue bisa ngobrol nih sama Kak Santi. Betul. Nah Kak Santi ini tadi lagi ngurus anak ya kesibukannya. Ada berapa anaknya sekarang Kak Santi? Anak 2, cewek cowok, Wih, gemes. Cewek cowok. kembar. Ih, lucu. Lucu banget ini lucunya nih. Cewek cowok kembar ya kan. Tadi waktu aku kesini dia bilang, mama mau kemana? Ke gereja. Gerejanya mama di mana? Di sana. Mau ikut dong, mau ikut. Jangan, aku bilang. Nanti dia yang rusuh. Dia yang nanya-nanya, mama Iya. bikin apa begitu. Nanti gantiin kita berdua, Jojo sama Tania ya Jadi kan. malah ada yang nanya-nanya. Iya. Kita nggak ada kerjaan. Iya. Kita gabut aja. Umurnya berapa Kak Santi? Umurnya Anaknya? 3 tahun lebih sekarang. Berarti kan Kak Santi kan dulu yang kita kenal kan Kak Santi kan kerja gitu ya. Berarti Iya. sekarang udah nggak kerja ya Kak Santi? Iya, aku udah nggak kerja sejak anak itu lahir. Jadi ini anak kan memang anak yang ditunggu-tunggu ya. Aku menikah itu sekitar 8 tahun lebih. Aku baru punya anak di usia yang mau ke 9 tahun pernikahan. Oh, siap. Oh, oke. Nah, memang ya itu anak yang ditunggu-tunggu ya, makanya begitu itu anak lahir, jadinya aku pikir ya udah kenapa nggak aku Full fokus ngurus anak. Iya. Setelah 3 bulan masa kerja melahirkan ya, kan dapat cuti dari kantor. Setelah itu aku minta berhenti, resign. Jadi Oh, begitu fokus aja. dia lahir langsung minta resign tuh. pada Iya, saat itu. langsung minta berhenti Oke. aja. Oh, oke. Tapi emang worth it lah, lucu-lucu loh adek-adeknya loh. Udah pernah lihat kan tadi udah lihat kan? Datang juga kan, nganter mamanya. Ya, Gemes banget. Dua-duanya lagi yang nganter. Cewek, cowok, cewek. Gak cuma satu. Iya. cuman ya selain karena itu worth it karena lucu, karena sudah ditunggu-tunggu juga Pak. Iya, itu dia. Gitu Bener. kan. Selama berapa? Penantian 9 tahun. Iya. Hampir 9 tahun. Hampir Menikah. 9 Setelah tahun. menikah, 9 Iya. tahun setelah menikah. Iya. Emang udah anak penantian nih ya kan. Penantian, itu- Jadi nggak disia-siakan lah. Iya, istilahnya. betul. Tahun berapa tuh Kak lahirnya Kak? Anak itu lahir kan tahun 2018. 2018. Iya. Oke. Mau tahu nggak nih cerita tentang Boleh. Menarik. Ini lihat judulnya. Iya, mau iya, tahu iya. tahu nih. Kita kan kepo orang ya. Iya kepo. Kalau misalkan kita secara manusia lihat sih ya mungkin ini adalah anugerah Tuhan gitu ya. Betul. Selama 8 tahun pernikahan, aku nggak cuman diem aja tuh nunggu. Ya pasti kan udah bete ya ditanyain terus setiap ketemu orang kapan hamil, sih. kapan punya anak. Ya Ya, begitulah itu ya. society ya Kak ya. Indonesia tuh selalu Iya, begitu. kayak kalian gitu udah lulus kuliah juga kapan Iya, kerja, kapan kerja. setelah Kapan sudah nikah, kerja kapan kapan nikah, nikah. sudah nikah kapan punya anak, Abis punya anak nggak tahu tuh kapan apa lagi tuh. kapan anak kedua, ketiga, Iya, terakhir bener. kapan mati. Tapi nggak pernah ditanya itu Iya. kapan mati ya. Iya, karena orang Indonesia masih tabu
Kak dengan kematian. Padahal satu yang pasti di dunia ini mati. Iya. Di dunia Iya. ini tenang aja. Ya Gitu. itu. Terus gimana Kak? Jadi Gimana, Kak? sepanjang 8 tahun itu aku nggak cuma diem aja ya, aku berusaha ya secara manusia kita berusaha. Aku pergi ke dokter sana sini Oke. di Jakarta maupun aku di Makassar. Aku sempat tinggal di Makassar Oh ya. sempat tinggal di Makassar. Tinggal Itu di berapa tahun ya, Makassar. Kak? Aku di Makassar Oke. mungkin sekitar 8 tahun kali ya. 8 tahunan ya? Delapan. Lumayan juga ya? 5 sampai 8 tahun, 5 tahun lebih dah kayaknya. Nah, kemudian aku berobat ya ke dokter ya, maksudnya pingin tahu kenapa sih belum punya anak Cek gitu ya. Kerinduan pasti ada ya, Benar. apalagi mertua, orang tua, pingin nimang cucu gitu ya. Betul. Nah, oke. Setelah itu ke beberapa dokter sudah dijalani, kemudian memang ada masalah gitu di saya. Di saya itu saluran telurnya yang kurang bagus gitu ya. Sampai akhirnya kami mencoba dulu inseminasi. Inseminasi itu boleh dijelasin lebih detail? Kak? Inseminasi itu adalah pembuahan tapi menggunakan bantuannya namanya kateter. Jadi sel telurnya dibuahi dengan spermanya sebelumnya sudah ditampung dulu. Ini pemuda semua ya, jadi ini biologis sekali Biologis ya, sekali, jangan betul, berpikir betul. yang macam-macam Betul, karena betul. ini sebenarnya penyakit gitu ya. Iya. Dan Sebenarnya udah ini teknologi ya. Teknologi dicampur dengan biologi ya. Ya. Jadi seperti ini. Gitu. Ya. Terus Kak. Ya sudah melalui proses yang itu ya. Jadi inseminasi itu tidak jadi spermanya sudah ditampung di luar, kemudian juga dia dimasukin ke dalam rahim, disemprotkan melalui kateter gitu ya. Jadi bantuan kalau orang zaman sekarang bilang kayak bantuan roket lah yang Iya, membantu iya, ya. iya. Oke. Supaya sperma itu tidak Di- berenang di-boost sendiri lah ya. Di-boost. Dia tidak berenang sendiri tapi langsung pakai pesawat terbang supaya sampai ke titik telurnya supaya bisa iya, membuahi telurnya. Nah, Sampai kayak gitu tuh. sampai seperti dilakukan itu ya inseminasi. Nah itu pun ternyata nggak berhasil. Padahal ya itu dokter bilang ini Bu ya secara manusia, secara tim medis ini pokoknya sudah 50% sudah bagus ya. Udah Secara oke semua prosesnya ya prosesnya juga ini udah bagus sekali kata dokter bilang gitu ya. Kita tunggu saja ya. Harusnya sih ini berhasil. Harusnya. Klaim dokter seperti itu. Maaf Kak. Oke. Ini di mana? Di Makassar apa Di Makassar. Oh, di Makassar. Oke. Iya. Klaim dokter sudah seperti itu. Ini pasti harusnya berhasil. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya. Ya memang yang punya kuasa bukan dokter, Iya, betul. tapi Tuhan ya. benar. Mungkin belum waktunya. Sampai 2 kali saya melakukan inseminasi ya. Oke. 2 kali tetap gagal. Nah, Tuhan mungkin punya rencana lain ya. Benar. Sampai akhirnya saya juga depresi juga ya. Aduh, kenapa ya? Kenapa bisa gagal terus ya? Apa memang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau memang apanya yang salah gitu? Padahal dokter sudah klaim sendiri harusnya pasti berhasil gitu ya. Betul, betul. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain dan itu gagal. Nah, untuk bangkit kembali kadang susah ya kita Iya, kalau iya. gagal ya, apalagi Iya, iya. kita ketemu banyak orang. Dan udah gitu juga dokter udah bilang ini tuh udah Iya. oke nih gitu Iya. kan. Tapi kenapa gitu? Kayak Iya. ada nyalain diri sendiri nggak Kak? Ada Iya. nyalain juga kenapa ya Tuhan, kenapa sempat gimana ya kita pingin sesuatu tapi kita nggak dapet kayak down gitu ya, kayak down banget. Kita udah Salah berharap, kita tuh iya, apa gitu iya ya, betul. sampai Kita udah mikir berharap gitu ya. berarti saya yang salah sebenarnya. Mungkin saya berharap terlalu banyak berharap sama dokter. Padahal dokter cuma manusia Iya, ya. betul. Yang harusnya kita harap itu ya Tuhan sebenarnya. Oke. Makanya kalau kita berharap sama Tuhan kita nggak akan kecewa. Benar, pasti Tapi kalau ya. kita berharap sama Sama manusia manusia. biasa, ya pasti ya banyak kecewa, sedih, depresi seperti itu. Belum lagi uang yang keluar juga Benar. sudah lumayan ya. Lumayan, betul. Quotes. Oke. Berharap sama manusia bisa bikin kecewa. Iya. Berharap sama Tuhan Nggak pernah bikin kecewa. Iya, betul luar itu. biasa. Kak Santi Betul, 2021. 2021. Ingat guys ya, ini makanya dari awal kita udah bilang ini Kak Santi ini kisah hidupnya tuh sangat menginspirasi banget. Inspirasi sekali. Ini belum setengah loh, ini belum setengah loh ya. Masih sepertiga. Nggak nyampe seperempat. Oh iya, seperempat malah, Seperempat atau malah. 1/12. Gitu. Oke Kak, boleh lanjut Kak. Oh iya, oke. Setelah itu ya sampai beberapa tahun aku off dulu ya. Maksudnya udah lelah dengan pengobatan, dengan berhubungan dengan dokter, aku lelah. Akhirnya sampai ke satu titik ada yang namanya itu klinik bayi tabung. Oh, isi. Dan di Makassar itu baru dibuka. Nah, aku ajak suami dong kalau kita mau kontrol seperti itu ya tentang promil program kehamilan, Iya, nggak boleh sendiri, harus Iya, betul. berdua suami dan Betul. istri. Suami ada masalah apa, istri punya masalah apa ya sama-sama Sama-sama dibenahin, nggak boleh salah satu. Jadi harus Betul. berpasangan Betul, ya. betul. Nah,
sampai satu titik kami pergi ke klinik itu dan kami minta penjelasan waktu itu di seminar ya, dia kasih seminar, kasih tahu plus minusnya tentang program bayi tabung. Oke. Kami ngerti dong, jadinya setelah dijelasin awalnya awam ya, nggak tahu apa-apa. Apa sih itu bayi tabung gitu? Apa bayi yang dimasukin di tabung? Kita nggak ngerti apa-apa. Bahkan ada juga pro kontranya ya Kak ya? Iya. Bayi tabung tuh. Secara Kristen juga sebenarnya ada pro dan kontranya. Benar. Oke. Nah, itu makanya jadi pergumulan juga. Nah, sampai akhirnya datang ke seminar itu, ketemu dokter yang nanganin yang lalu inseminasi. Saya tanya sama Prof itu, Prof, gimana Prof? Saya masih kumpul uang dulu ya, saya bilang. Kamu umur sudah berapa? Sudah hampir 35 dok. Gak usah tunggu lagi, segera daftar hari ini juga. Nah, kayaknya itu titik baliknya saya mulai berpikir, oke, mungkin ini suara Tuhan. Saya harus ikut program ini sekarang juga gitu. Karena memang semakin tua ya sel telur kualitasnya juga sudah nggak bagus. Iya, betul. Dan kalau nggak salah ya Kak, ini biologi juga ya. Kalau nggak salah rahim juga kan ada kuat enggaknya kan ya. Ya seperti itu sampai akhirnya saya juga berdoa ya, karena kan bayi tabung juga kita spend uangnya juga nggak murah. Betul. Lebih mahal banget dari inseminasi ya. Oh iya. Iya. Berapa kali lipat tuh Kak kalau bisa boleh tahu? 5 kali, 6 kali, 7 kali lipatnya seperti itu. Lumayan Bang. Lumayan. Iya parah itu, lumayan 7 kali lipat bro. Makanya Kak Santi tuh kalau ditanya berapa Kak bayi tabung, kayaknya mengenes kalau misalkan gagal gitu ya rasanya ya. Iya betul. Aduh, mas saya bilang makanya. Nah itu tahun keberapa tuh bayi tabung itu? Itu aku tahun ke 8 itu. 8 itu. Oh, iya. I see. Oke, sampai akhirnya ya kami berdoalah sama suami ya, bilang memang kalau ini jalan Tuhan udah. Oke, kita mantapkan hati, kuatkan hati, iman. Kalau misalkan gagal pun kita harus sudah siapkan mental. Iya. Karena spend yang kita uang yang kita udah Lumayan. kasih ke sana lumayan. Yang paling penting itu lah. Kembali lagi yang tadi ya, berharap sama Tuhan tetap bukan pada manusia ya. Betul. Sampai akhirnya semua proses smooth, lancar ya, semua prosesnya. Dan saya dinyatakan hamil. Oh, puji Tuhan. Itu puji Tuhan banget ya, sampai saya dinyatakan hamil, sampai suami saya tuh nggak percaya, bilang saya kan tes pack. Bapak Jojo, ini saya positif loh garis 2. Yang bener, nggak mungkin. Dia sampai bilang seperti itu 2 kali, besoknya lagi. Mungkin karena udah nggak mau ngarep tinggi kali ya Kak Santi ya. Karena udah terlalu sering juga negatif terus, jadi tidak mau berharap lebih. Iya, tidak mau berharap lebih karena itu mungkin. Takut sakit hati gitu ya. Besokannya lagi saya bilang, ini saya garis 2 lagi nih, cuman emang yang satu agak samar-samar, saya bilang. Oh itu besokannya? Kebesokannya, saya kan juga dakdikduk ya, pokoknya sementara saya menunggu, jadi kalau bayi tabung itu jadi begini, sel telurnya diambil, sel sperma juga diambil di luar, kemudian dibuahi di luar pakai mikroskop, disuntikin langsung. Setelah itu yang sudah bertemu antara sel laki-laki dan perempuan disimpan di dalam tabung. Nah itu dia bisa bertumbuh, sebelumnya disimpan di dalam tabung, dibiarkan, dia ada bertumbuh, awalnya 2 sel jadi 4 sel, lama-lama jadi seperti embrio seperti itu. Nah itu dakdikduk juga, tumbuh nggak ini selnya ya, karena kan semua juga di luar kendali manusia. Betul. Yang paling penting lagi setelah ditanam kembali, dia sudah tumbuh yang namanya blastosis, baru boleh dimasukin lagi ke rahim. Di rahim itu tumbuh apa enggak? Nah itu dokter balik lagi bilang tumbuh atau tidaknya itu semua tergantung Tuhan, katanya dokter. Betul. Itu di luar kendali dan rancangan dokter, di luar kendali dokter. Di bayi tabung itu awal-awalnya aja gitu dipicu gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya intinya itu emang kalau masalah melahirkan itu bukan nggak ada kendali manusia sama sekali ya. Iya, betul. Akhir-akhirnya juga ya betul. God's will gitu ya. Iya, betul sekali. Tetap intinya Tuhan yang menentukan. Sampai saya dakdikduk saya nih selama masa penantian saya, nempel apa enggak di rahim? Itu 2 minggu ya dakdikduknya. Nempel enggak ya? Ngeliat gejala hamil apa di YouTube, di internet, tanya-tanya teman. Itu malah bikin saya kalut, jadi yang depresi. Aduh, kayaknya enggak nih. Seperti itu. Jadi kayak gimana ya? Aduh, masa kayak nggak bisa. itu masa penantian itu kayak kamu nungguin dijawab nggak ini sama cewek ini ya? Gue nembak dia, dijawab nggak ya? Aduh, dakdikduk gitu kan, gelisah, tidur nggak bisa. Sampai akhirnya saya putuskan, udah Tuhan, pokoknya saya nggak mau kayak begini lagi. Kondisi saya jadi kayak orang gila gitu. Saya nggak mau kayak gini. Saya putusin. Saya terserah sama Tuhan. Tuhan mau kasih saya enggak terserah Tuhan. Yang penting saya sudah berusaha. Saya bilang begitu sama Tuhan. Terus. Ya sampai akhirnya itu yang suami saya bilang, ini sampai 2 garis ini,
yang benar. Ya udah kalau begitu kita ke rumah sakit aja, dia bilang. Udah ke rumah sakit baru dicek, ternyata benar embrio masih kecil, masih belum kelihatan banget ya. Ya puji Tuhan di situ. Nah itu yang kedua jadinya ya masih kembali lagi tetap Tuhan yang punya kehendak. Manusia tidak ada kehendaknya. Sampai hamil pun awalnya cuma tahu satu embrio ya yang jadi. Ternyata tiba-tiba kembar. Itu dokter juga bingung. Wah, ternyata kembar ya. Ya puji Tuhan ya, kembar, dapat kembar sekalinya. Dikasih langsung 2. Sekalinya program berhasil langsung kembar. Dapat 2 dan setelah 4 bulan ya, kan bisa ketahuan tuh kelaminnya ya. Itu dokter kira-kira cewek cowok ya, masih ngumpet ya gitu ya, belum ketahuan banget. Nah setelah 7 bulan baru SG 4 dimensi ketahuan, wah ternyata sepasang. Nah itu yang bikin makin luar biasa banget ya. Tuhan kasih semua tepat pada waktunya dan semuanya lengkap gitu. Dan malah dikasih lebih ya Kak ya. Mintanya 1 dikasihnya 2 loh. Iya. Itu merinding aku ininya. Iya seperti itu makanya saya bilang. Makanya luar biasa sih. Luar biasa banget itu apa ya? Ini loh kisah yang sangat inspiratif loh. Sebenarnya aku sebenarnya masih pengen tahu nih Kak. Pengen tahu nih. Nah, aku sebenarnya masih pengen tahu Kak. Itu kan tadi cerita Kak Santi gitu ya. Mungkin aku mau ngezoom, mau ngedetail di saat Kak Santi menanti-nantikan si buah hati ini. Itu struggle-nya itu seperti apa sih Kak? Maksudnya gimana perasaannya, gimana kalutnya Kak Santi gitu sama mungkin tadi Kak Santi udah sedikit banyak cerita atau mungkin dari suami itu seperti apa Kak? Karena kan ini kan tadi kan Kak Santi ngomong Kak Santi sendiri nih yang merasakan segala macam. Nah kalau dari Om Anton sendiri itu seperti apa gitu? Apa dia juga ikutan gimana gitu? Boleh cerita Kak? Atau mungkin Om Anton yang menenangkan Kak Santi ketika nah itu dia suportif Kak atau gimana kan kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Gitu. Iya sih. Intinya kita ngezoom di masa-masa depresinya itu apa sih itu yang dilakukan Iya, gitu. Oke. Yang selama masa depresi itu yang awal sekali sih saya bicara sama diri saya bicara sama Tuhan gitu yang paling penting ya. Itu yang saya lakuin. Nah kemudian memang suami saya menguatkan, ini gimana ini Bapak Jojo, saya bilang kalau kita gagal gimana, ya udahlah serahin aja semua sama Tuhan. Nah dia yang bilang seperti itu, uang bisa kita cari lagi gampang, yang penting Tuhan kasih apa enggak ya itu terserah Tuhan, nggak usah dipusingin. Dan kita juga Tuhan, sebagai manusia berusaha juga ya kita berusaha, dia bilang. Ya tapi kan saya bilang lagi kembali lagi, tapi secara manusia kita down loh kalau misalnya benar-benar gagal gitu loh. Ya mau gimana lagi, soalnya saya cuma bilang ya mau gimana lagi, tetap Tuhan yang pegang kendali. Kalau misalkan gagal pun ya intinya memang kita harus siapkan mental. Biasanya di masa-masa depresi begitu, wah itu iblis tuh langsung pasti tuh pasti ngasih pertanyaan-pertanyaan aneh nih di sini nih. Langsung ngasih gini aja, gitu. Nah, maksudnya ada nggak tuh pengalaman kayak gitu sampai mungkin hampir terjebak di dalam itu gitu loh. Terjebak ya dengan ini iblis sebenarnya bisa kita lihat dari ini spiritual sih. Iya, spiritual ini udah spiritual ini. Banyak juga orang yang nggak sadar kalau ketika kita depresi itu ternyata iblis berteriak-teriak. Pasti, gitu itu kan, pasti sih, itu nah, pasti. Apakah Kak Santi merasakannya pada saat itu dan seperti apa gitu yang Kak Santi rasain? Pada saat merasakan itu apa sih gitu yang yang dicoba untuk dijerumuskan gitu atau hampir gak terjerumus apa gimana gitu. Kalau pada saat itu saya depresi sih saya sih nggak mikir macam-macam ya, saya cuma cari satu yang bisa nenangin hati saya itu komitmen saya terserah Tuhan deh. Jadi iblis mungkin banyak ya hasutan keluarga sana sini mungkin ya makin mendownkan yang ada ya. Kalau kita dengar tetangga dengar keluarga kita yang ada makin drop. Apalagi kalau kita tanya sama teman-teman pejuang ya, namanya kita pejuang buah hati ya. Di sana ya komunitasnya gitu. Komunitas pejuang buah hati. Baru tahu tuh. Iya. Untuk mendapatkan garis 2. Wah, itu juga benar. Tapi di situ juga saling menguatkan. Sebenarnya saling menguatkan, kita bisa share gimana cara-caranya, kamu pakai terapi apa segala macam, bisa tukar obat ya. Tapi kadang kalau kita share di situ justru ada yang bilang wah itu kayaknya gagal tuh. Nah jadi bingung. Makanya saya bilang kayak orang gila ini, pikiran tuh udah kalut banget.
Udah mendingan gak usah dengerin siapa-siapa. Ya. Diam, tenangkan diri. Udah serahin semua hati saya sama Tuhan. Sejak saat itu saya tenang banget. Tenang, gak mikirin mau jadi mau nggak jadi yang di dalam rahim saya, mau dia nempel atau enggak, mau berkembang, saya serahin sama Tuhan, terserah Tuhan. Sejak saat itu saya tenang, saya suka cita kemana-mana, saya jadi suka cita gitu. Mau orang ngomong Mau apa orang gitu ngomong ya? apa, enjoy, saya enjoy. Saat itu saya mulai ngerasain saya enjoy gitu. Jadi kuncinya tuh bisa dibenerin ya Kak Santi. Iya. Kuncinya tuh kita serahin ke Tuhan, Iya. langsung jadi tenang tuh. Kuncinya Iya, di situ tuh. saya berawal ngerasain dari situ seperti itu. tuh. Iya, benar. Berserah. Berserah Betul. sama Tuhan. Dan nggak tahu kenapa ya Kak, ini mungkin aku pribadi ya. Aku pribadi itu merasakan kalau sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita di jasmani kita itu sebenarnya jadi satu gitu kan. Ketika tadi Kak Santi bilang dia udah mendapatkan ketenangan itu, jadi loh. Nah, ya Belum benar. tentu kalau Kak Betul. Santi nggak tenang, Belum tentu jadi benar. karena kan kayak yang aku tahu pembuahan itu juga kan Harus faktor relax, stres, iya, faktor stres itu betul, juga kan betul, mempengaruhi ya betul, kayak. betul. Apalagi yang Kak Santi bilang Kak Santi tuh ada masalah gitu Iya. kan di Saluran telur. saluran pembuahannya kan kayak gitu. Dan itu kan ini boleh dibenerin ya Kak kalau salah. Kalaupun udah jadi belum tentu normal juga. Iya. Iya kan? Ya puji Tuhan sekarang Tania sama Betul. Jojo sehat-sehat, Betul, bagus gitu. betul. Lengkap gitu Lengkap, kan. sempurna. Sempurna gitu kan. Benar. Kan ada juga yang ketika ibunya stres, Iya, ayahnya stres. betul. Udah Pasti ngaruh udah ya. kenapa tuh? Nah, Iya kan benar. kayak gitu. Jadi Betul. sebenarnya itu juga kan yang dibutuhkan ya kayak. Benar. Semua jadi ya itulah kembali lagi ya. Kalau hati kita memang sudah melekat sama Tuhan, Ya. orang lain mau bikin apapun, iblis mau bikin apa, mau pakai orang lain untuk menjatuhkan kita pun ya. Kalau kita memang sudah melekat sama Tuhan, nggak ada yang bisa memisahkan kita. Dan emang ketenangan itu benar-benar pas Santi Ketenangan itu rasain. benar, iya. Setelah itu aku suka cita, aku enjoy, terserah mau jadi mau enggak. Aku juga yang tadinya jalan pelan-pelan gitu kayak orang pengantin sunat gitu, takut aduh nempel lagi gitu kan. Pelan-pelan. Jadi sekarang Kalem cuek aja. aja gitu, biasa aja. Terserah kok, Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya kita, tubuh Iya. kita kan. Iya, benar, Tuhan benar. yang punya kehidupan kita. Iya. Ya, itu loh makanya saya benar-benar ngerasain seperti itu. Dan rasanya tuh beda banget gitu Beda ya. Setelah banget. itu langsung plong Ya, banget betul, gitu loh. betul. Itu dia sih ketika Kak Santi juga plong, Kak Santi juga bahagia, Kak Santi juga tenang. Ya, adik-adik yang di dalam ini juga bahagia kan. Bahagia. Itu kan gitu ya kayak. Ya. Maksudnya kalau nggak salah juga tuh Secara mereka psikologis juga kan, ya. mereka juga kan merasakan apa yang ibunya Mamanya rasakan kan. rasakan, iya. Kayak gitu. Udah jadi dokter kandungan sekarang. Cocok ya. Cocok. Banyak baca guys, banyak baca ya. Itu penting tuh, banyak baca gitu. Apa kalau jadi dokter kandungan juga. Ya udah telat juga. Wah itu ini sangat inspiratif sekali buat kita semua kali ya. Jadi Speechless gue bro. iya bro, Gimana ya? gue juga yang gue dapat itu dari Kak Santi itu ya udah di dunia Di dunia. di dunia tuh Tenang apa saja. apa yang dicari sih gitu kan. Ya udah fokus sama Tuhan aja. Ya. Gitu kan, percaya aja Tuhan itu baik. Ya kalau aku nih gini Kak Santi, aku tuh di awal tahun ini kan aku juga kebetulan struggling juga lah pekerjaan segala Iya. macam. Di awal tahun ini di otak aku tuh ngesetnya gini, terserah Tuhan mau jawab doa. Ya. Jawaban doa kan ada 3. Ya. Iya, tidak, dan tunggu. Tidak pun itu jawaban. Iya betul. Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa Iya. kita, tapi jawabnya itu apa gitu. Dan Iya. yang aku percaya, kalau Tuhan jawab tidak, itu rejection is God protection. Ya. Kalau Tuhan nggak ngasih, Tuhan bakal ngasih yang lebih. Yang lain, ya. Lihat Kak Santi, dikasihnya langsung 2. Iya kan? Setelah 9 tahun Iya, ya. Setelah 9 tahun. Coba Kak Santi nggak setia sama Tuhan. Coba Kak Santi ngeluh. Coba Kak Santi menyerah lah istilahnya. Iya. Boro-boro 2. Iya kan? Boro-boro 1. Boro-boro 1 gitu ya. Pertanyaan nih Kak Santi, ya kita sharing aja nih ya. Kalau misalkan Tuhan menjawab tidak pada saat itu, Iya. gimana? Kalau misalkan tidak dikasih, Iya, iya. Apa Ya, yang sejak yang saat saya putuskan saya terserah sama Tuhan, saya rasa sih kalau Tuhan nggak kasih pun ya udah.
live a life aja, Iya, jalanin hidup aja. jalanin gitu. hidup aja. Jadi intinya saya sudah siapkan mental kalau misalkan memang akan gagal. Dan itu nggak Udah. cuma Kasanti ya, Iya, sama Om Anton suami ya. juga ya suami Iya. ya. Apakah kalau misalkan nggak dikasih nih ya kita ngomong worst case aja dulu kan Oke. gitu kan. Kalau misalkan nggak dikasih, apakah bakal ada rencana buat mengasuh anak Anak, gitu ya. cerita? Oh iya betul. Misalkan gitu ya. Apakah ada rencana ke situ misalkan kalau nggak ada? Aku sih belum kepikiran ya ngasuh anak orang ya. Iya, iya. jadi ya itu kembali lagi dulu waktu aku perpisahan di sini pun aku ingat banget ya kata-kata perpisahan Pak Agus bilang, Pak Agus omnya si Andrean ya. Oh, ya. Aku masih punya kerinduan di sini, aku masih belum punya anak. Pak Agus bilang, kenapa kamu harus harapin anak? Di sini banyak loh anak-anak sekolah minggu kamu, dia bilang begitu. Luar biasa. Anjir. Gue merinding, bener. Kenapa iya, kamu harus harapin anak? Di sini banyak anak-anak sekolah minggu Ini kamu yang for your harus. information ya, ini kakak sekolah minggu kita. Iya. Ya. Iya, gue dulu muridnya. Iya, muridnya kita semua muridnya Kasanti loh. Berarti lah kalau ini ngasuh gue dong. Terus secara tidak langsung. Iya, Gitu. benar. Benar, Pak. Nggak usah kamu pusingin itu, kata Pak Agus dulu. Saya ingat sekali waktu terakhir perpisahan di sini yang sebelum saya pergi ke Makassar. Nah, saya sempat juga agak kecewa ya waktu itu ya, depresi ya. Kenapa sih Tuhan nggak kasih anak? Apa yang kurang dari saya? Pelayanan sekolah minggu juga udah, ya. Itu mulai mempertanyakan tuh ya, Pak. Perpuluhan ya itu sempat juga kepikiran ya selama proses untuk menuju ke hamilan ya, selama proses mendapatkan si kembar ini. Aku kan guru sekolah minggu gitu. Aku banyak pelayanan sana sini gereja. Aku juga pernah pemuda aktif gitu ya, paling enggak ya. Tapi kenapa sih Tuhan nggak kasih gitu sampai sekarang gitu? Sempat kepikiran seperti itu juga. Apalagi yang kurang, aku udah kasih perpuluhan. Terus ya aku nggak. Pokoknya semua udah dilakuin ya, Pak. Iya. Hukum Tuhan tuh semua Iya. jalanin lah. Ya tapi nggak sempurna memang ya, Iya, manusia betul. ya. Pasti ya manusia ya. Nggak sempurna ya, tapi paling nggak aku udah aktif kalau Tuhan pelayanan. Apalagi kenapa sih Tuhan nggak kasih sekarang gitu? Kenapa sampai saya harus nunggu dan sampai saya juga harus ngeluarin banyak waktu, biaya untuk mendapatkan ini si kembar ini gitu kan. Sempat kepikiran seperti itu ya, tapi semua itu aku sih kembaliin lagi, ya udah kalau Tuhan gak ngasih ya mau gimana lagi, berarti masih ada yang kurang dalam diri kita. Tuhan masih belum kasih sampai sekarang. Ya saya yang harus perbaiki dulu. Entah itu apa ya, ada yang kurang ya, kita yang introspeksi diri sendiri lah. Apa yang kurang, Tuhan mau seperti apa. Ya dari situlah. Menarik sih, menariknya sempat berpikir bahwa walaupun udah pelayanan apa segala macam, kok masih bisa sih, sempat ya, sekarang kan udah baik-baik aja kan. Baik-baik Dulu aja. sempat dikasih kayak gini gitu kan. Menarik sih di situ. Iya. Maksudnya itu mempertanyakan diri sendiri itu ini loh, padahal ya kalau buat aku ya, kayak kalau buat aku ya itu dia, God rejection is God's protection gitu. Jadi kalau misalnya pun ya Tuhan belum atau tidak ngasih, ya mungkin Tuhan akan Iya. entah di depan itu ada apa, kan kita kan nggak pernah tahu ya kayak gitu, atau mungkin ada kesedihan lain mungkin Iya. atau apa gitu kan. Itu dia yang fokusnya itu sebenarnya berserahnya itu sih, berarti nggak menjamin ya, walaupun udah Betul. pelayanan banyak terus kita dikasih berkat langsung begitu aja. Iya, Semuanya pasti udah. harus, ya walaupun udah kayak gini lo harus diproses juga Ya, gitu. betul. Iya, Intinya betul. seperti Gitu itu. kan. Betul, dan Nggak menjamin banget gitu. dan it's okay juga kalau nggak ada juga, kalau menurut gue ya. Nah, kalau menurut gue tuh Kasanti pun sudah menemukan kedamaian itu gitu. Iya. Kalaupun emang nggak dijawabnya tidak, ya udah gitu ya. Berarti Tuhan emang Belum ngasih dan mau mungkin Kita ada mau rencana ada Tuhan yang lain. Bener kan ya kayak. Iya. Maha iseng berarti ya. soalnya Apa? tuh. Maha iseng ya. Bukan iseng. Sebenarnya. Tuhan mau proses kita lebih lagi. Kalau betul. Jadi apa ya? Bukannya maha iseng ya. Gue susah ngomongnya apa ya. Udah nggak usah dibahas. Iya itu dah. Gitu. Jadi ya itu dia, karena kayak gini deh. Kita udah minta A B C D. Ya Tuhan nggak maunya kasih itu ya udah nggak sih gitu. Jadi Iya. ikutin aja maunya Tuhan, itu udah Iya. paling baik lah. Yang penting di otak kita
Tuhan itu baik, Ya. lu udah selamat, lu udah masuk surga, itu cukup harusnya. Iya nggak? Bener nggak? Betul sekali. Iya kan? Nah, terus ada yang menarik lagi nih, Pan. Apa nih? Ya kita kan satu gereja ya, Iya. kita tahu gitu ya, Kak Santi backgroundnya sekelibat tuh kayak gimana gitu ya. Kita tahu kalau misalkan Kak Santi punya orang tua yang beda agama. Iya, betul. Boleh dibahas nggak di sini? Boleh, Iya. boleh. Boleh ya? Boleh. Ya? Aman ya Kak Santi? Iya Aman aman, ya? karena Oke. saya pikir ya ini yang harus kita ceritain ya. Betul. Kita harus berbagi ini justru kan. Karena cerita Kak Santi tentang ini pun menurutku itu menginspirasi kita Menginspirasi juga juga, gitu. pasti. Meskipun kita yang dari kecil udah Kristen gitu ya Kak ya. Dan Emang orang tua kita juga Kristen gitu. Ya, lahir udah langsung Kristen gitu ya. Dari lahir udah Kristen. Udah langsung Iya, Kristen. gua habis keluar dari rumah sakit dibawa ke Langsung. sini. Gitu lah pokoknya ya. Ya. Nah benar. itu orang tua beda agama. Bapak apa ibu? Dua-duanya. Dua-duanya. Beda agamanya dengan kita ya maksudnya ya. Jadi masih belum menganut percaya sama Tuhan Iya. Yesus intinya seperti itu ya. Kristenan lah. Gitu. Iya. Nah, terus aku mau tambahin sedikit yang tadi Albert bilang, yang Tuhan maha iseng ya. Sebenarnya bukan Tuhan maha iseng, tapi ya Tuhan mau memproses kita lebih lagi supaya Lebih kita lagi. jadi manusia yang lebih baik lagi. Betul. Apapun waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Betul. Kita sering kecewa, kita sering gagal, tapi ada maksud Tuhan yang lebih indah lagi di balik semua itu. Betul. Karena kita yang maunya tadi- mau kita bukan Ya, mau Tuhan. betul. Makanya kita jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Betul. Kadang kita makanya yang paling sering kita depresi ini apa? Apa yang kita udah rencanain gak sesuai dengan apa yang kita mau. Itu. Kenapa sih Tuhan gak jawab? Kenapa sih Tuhan gak kasih sekarang? Kadang kita mau kita yang ngatur Tuhan. Yang Tuhan siapa? Oh iya kan? Yang Tuhan siapa? Jadi sebenarnya Tuhan gak iseng ya, tapi Iya. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Benar. Malah kita yang sering isengin Tuhan. Kita serius. Gimana, Tapi gue merasa disengin dulu. Ya karena itu lu mikirnya lu gitu. Kalau lu enggak. udah mikirnya Waktu pada saat adalah itu nanti Ya, lah. adalah nanti. Ini fokusnya Fokusnya ke Santi, jangan kita fokusnya ke Santi dulu. Ya, oke. Jadi penantian aku tuh 20 tahun berdoa. Oke. Setiap malam berdoa supaya orang tua aku, papa mama aku bisa ikut Tuhan Yesus. Sebelumnya memeluk agama apa dulu? Sebelumnya papa aku tuh bukan Buddha, tapi Konghucu. Konghucu, ya? Mama juga Konghucu. Jadi mereka itu okultisme, menyembah dewa-dewa, Patung ya Kak. patung, betul. Di rumah aku tuh ya, lantai 2-nya itu semua penuh patung loh. Sebelum mama dan papa aku dibaptis ya. Kak, mohon maaf Kak, potong dikit. Oke. Kak Santi nggak serta merta langsung Kristen kan ya? Iya. Jadi Itu boleh awalnya, diceritain dulu, iya, Pak. awalnya sebelumnya aku juga kenal Tuhan Kristen. berarti ya. Oh iya. Sebelumnya Iya. bukan Iya, Kristen juga. aku kan awal lahir ya pasti kan ikut sama ikut orang sama tua orang tua, ya. betul. Nah begitu aku SD yang ngajak ke gereja itu ke sekolah minggu Om Nono. Ya, Pak Nono tuh rajin banget. Mbak Bita ya yang kemarin itu ya sempat kita sedih juga. Mbak Bita, Mbak Lia, Om Nono, Uti. Jadi Bu Nono ya. Setiap hari Minggu, ayo ikut sini kita pergi gereja. Dia anterin naik motor satu-satu Itu dianterin. tetanggaan nggak? Depan rumah aku. Oh depan rumah. Dia yang selalu ajakin kalau ada acara pasca, ayo ikut gabung. Tapi mama nggak ikut Om, nggak apa-apa, ayo sama Om aja. Nanti makannya kita bareng-bareng katanya. Iya itu loh, itu yang saya bilang dia yang Om awal Nono mulanya memperkenalkan kita dengan sekolah minggu. Iya. Nah sampai akhirnya mama sih nggak komen, aku pergi sekolah minggu nggak, maksudnya nggak melarang ya, orang tua nggak melarang. Ya udah diterusin aja karena dia bingung nanti dia bilang. Nanti anakku kalau sekolah kan nggak ada tuh agama Konghucu ya kan, Iya. terus Belum dapat diakui ya, nilainya Kak, waktu itu ya, iya, Kak. terus dapat nilainya dari mana? Masa nggak ada agama, nilai agamanya minus gitu kan? Ya udah ikutin aja sekolah minggu nggak apa-apa katanya. Ya udah sampai akhirnya aku ikut sekolah minggu, dibaptis, ikut katekisasi, aku, kakak aku, adik aku, sampai terakhir si Priki ya. Nah, tapi begitu, itu papa mamaku masih statusnya masih Konghucu ya. Malah lebih fanatik ke Konghucu lagi. Lebih gila setelah si Iki mau dibaptis, dia nggak rela kalau anak laki-lakinya yang paling kecil. Ya biasa anak orang tua begitu ya. Iya. Orang tua pingin anak laki-lakinya ikutin orang tua. Dia pingin banget tuh Priki Karena kan masuk keturunan Konghucu. langsung ya, Kak, ya? Iya, dia mau ikut yang apa? pegang tongkat estafet. Benar. Nah seperti itu tuh dia langsung kacau tuh, langsung makin stres gitu.
pas Iki mau dibaptis, apalagi di CD katekisasi saat itu, dia nggak mau tuh, dia nggak terima kalau misalkan Iki dibaptis. Tapi saya bilang, ya terus mau bagaimana mah, orang kita sering kali kadang ya saya salah sering, saya keluarga juga salah. Saya bukannya menginjili secara baik dan lembut ya, tapi kayak malah mendefense gitu loh. Ya papa kayak gitu nyembahnya, Malah aku maksain nyembah, ya. iya seperti itu kan, itu yang malah mereka lihat, oh kok gini ya orang Kristen ya kayak gitu, kayak defense banget begitu. Mencerminkan ini Betul. jadinya. Kayak kekerasan, malah kayak fanatik Iya, sama iya, orang iya. lain Iya, gitu iya. kan. Betul. Seperti itu. Wah, pokoknya waktu papa saya ya nyembah-nyembah gitu ya, nyembah-nyembah dewa di atas rumah saya, pokoknya tuh ada Kerasakti ada, Naca ada, semua dewa ada di situ. Semua yang di film Kerasakti ada ya kayak. Iya. Siap. Aduh, saya tuh sampai kerasa kalau saya naik ke atas tuh saya ngerasa kayak kan rumah dicat warna merah kayak benar-benar kayak tepekong gitu ya. Papa saya tuh sering ngangkat gotong-gotong tepekong. Nah, gotong-gotong Itu apa sih? tepekong itu sebenarnya patung, tapi di dalamnya katanya sih ada makhluk gaib kayak dewa yang ada. Jadi Udah kalau ngangkat ditungguin lah ya, ya, Kak. jadi kalau ngangkat itu berat, nggak cukup satu orang, jadi rame-rame kayak gitu. Mistis gitulah. Nah, cuman kita orang Kristen ya nggak usah lah pikirin yang kayak gitu ya. Kan itu nggak benar, kita udah tahu itu salah, nggak benar. Betul. Nah, sampai titik akhirnya itu waktu papa saya itu sering lah kita nginjilin ya. Tapi mental terus, berdoa juga udah tiap hari berdoa kan supaya papa sama mama paling enggak kenal lah ya, lihat lirik dulu Tuhan Yesus gitu ya. Nginjilinnya gimana Kak? Nah, aku nginjilinnya itu yang tadi aku bilang, aku masih frontal sama mereka. Papa tahu nggak kalau misalkan dewa-dewa itu disembah, emang dewa bisa ngelindungin kita? Bisa, dia bilangnya. Gimana caranya? Ya pokoknya kita berdebat Dengan cara debat itu waktu betul. itu. Tidak dengan lembut ya, dengan kasih ya. dengan kasih, Salah betul, itu saya betul, memang. betul. Kami semua salah. Iya, Nah, iya. sampai akhirnya ya titik baliknya itu pas papa saya kena stroke. Dia kan nggak bisa nelen ya, sakit gitu ya, kayak agak Ya. down gitu ya dia juga. Nah itu masih tuh dia datengin tuh dewanya supaya bisa sembuhin dia. Ya saya ketawa-ketawa doang lah ya, kan kita kan udah tahu ya. Iya, Aduh, dalam hati saya udah makin parah aja nih, malah kena penyakit stroke malah makin kuat. makin kuat. Dibilang saya ini juru selamat, tuh macam-macam deh, sampai temennya datang, temennya tuh yang biasa kayak jelek ya, itu mistis, disilet tapi dia masih bisa hidup gitu, bisa baca ramal-ramal segala macam seperti ya, pokoknya itu okultisme gitulah. Okultisme. Saya sempet benci banget sama temennya papa saya tuh, semuanya saya sempet benci, saya sempet marah-marahin tuh semuanya, ngapain pada datang ke sini, saya bilang. Oh, pernah sampai kayak gitu? Saya frontal sekali, saya tipe orang yang fanatik sekali sama mereka. Ngapain datang sini? Ini engkau ya yang ngajarin papa saya yang jelek-jelek nih. Akhirnya papa saya stroke gini, coba siapa yang mau nolongin, saya bilang begitu. Oh, sampai segitunya ya. Sampai segitunya, makanya saya bilang saya frontal sekali di rumah. Frontal sekali sampai orang tua, makanya dia bilang, kok orang Kristen kelakuannya begini ya, gak menghormati orang tua, dia bilang begitu. Kak Santi anak pertama ya? Aku anak kedua. Oh, kedua. Kedua. Cuma frontal. Masalah begitu-begitu saya tetap frontal ya, sampai sekarang juga kalau ada orang kayak gitu sih ya lebih berkurang ya. Mungkin dulu juga emosi darah muda ya, darah muda. Ya pastilah, apalagi Emosi. kita ngeliat orang tua kita Iya. begitu gitu. Iya. Dan kita Maksudnya udah nggak tahu sesuai kebenaran gitu kan. keinginan Iya, kita. benar. Cuman caranya saya salah Iya. ya saat itu. Ya sampai dia stroke itu dia masih tuh manggil-manggil dewanya. Sampai akhirnya saya berdoa, papa saya juga berdoa dengan agamanya. Tiba-tiba dia bilang, papa lagi mau diurut nih sama tukang urut dari Bogor, dia bilang. Dia kan tanah kelahirannya Bogor. Ya silakan datengin. Udah datang diurut, ternyata ya itu orang adalah orang kayak misionaris gitu. Jadi dia Kristen, dia kenal Tuhan. Jadi dia sebenarnya Si tukang urut urutnya refleksi, ini? iya. Dia urut refleksi, dia datang dari Bogor, tusuk-tusuk jarum gitu ya, urut-urut. Akupuntur gitu Iya, iya betul, akupuntur sambil menginjili. Wih, keren juga. Nah, itulah yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan Itu yang kasih. Tuhan kasih. Iya. Benar. Padahal dia yang bilang sendiri, aku mau Betul. dong diurut sama tukang urut. Nah, terus yang lebih luar biasanya lagi, itu tukang urut bilang, saya kesini itu pasti ada seseorang yang doain saya, dia bilang gitu. Dia bilang begitu? Dia bilang begitu. Setelah beberapa kali urut, udah papa saya udah mulai lembek, sudah mulai kenal Tuhan. Ya. Jadi Diproses. kita bilangnya misionaris lah ya, Iya. bukan tukang urut lagi ya. Kita Bukan. bilangnya misionaris lah. Jadi di beliau ini Iya. lebih Yang memperkenalkan, mengenalkan, iya, betul seperti itu. Oke. Dan dia yang saya juga kaget, dia yang bilang, papa saya tunjuk saya, ini loh anak saya. Dia bilang,
oh berarti kamu yang sering doain ya, makanya saya ada panggilan saya harus ke sini. Dia bilang begitu. Saya juga langsung merinding pada saat itu dibilang seperti itu ya. Oh, ternyata memang apa yang kita tidak pikirkan Tuhan kasih gitu. Jalan-jalan yang pokoknya yang nggak di luar prediksi kita lah. Malah saya sempat kepikiran nih, papa saya sampai mati pasti masih Konghucu nih, sampai pikiran gitu ya. Tapi ternyata enggak. Nah 20 tahun saya berdoa sampai akhirnya itu yang Tuhan jawab. Tuhan datangkan melalui orang lain, dia bisa kenal Tuhan, bukan melalui saya ya. Karena saya kadang itu juga sih harusnya melalui anaknya ya. Tapi melalui orang lain dia lebih mengenal Tuhan. Sejak saat itu dia mau dibaptis dan mulai perlahan-lahan juga fisiknya bukannya makin bagus ya, agak makin drop juga. Jadi sudah kenal Tuhan bukan makin bagus makin drop, tapi ada saat Tuhan proses dia semakin baik lagi, semakin baik lagi, semakin baik lagi. Dan kami juga sudah mendoakan rumah kami buang semua itu patung-patung. Berkati udah pelepasan semua. Iya, udah pelepasan semua benar. Pelepasan jadi diberkati rumah kami dan papa mama pun menikah lagi, bukan menikah lagi apa dihadapkan berdua diberkati lagi. Berkatan dari Kristen gitu iya, ya. papa saya dibaptis waktu itu masih pakai selang. Masih pakai selang karena stroke ya, nggak bisa makan, masih pakai selang. Mama saya yang datang juga berdua dibaptis katekisasi langsung kalau nggak salah. Oke. Kami semua jadi datangnya itu ya luar biasa sekali tuh rasanya ya. Jadi satu rumah kumpul semua kan, menyembahnya satu Tuhan sama gitu kan. Itu 20 Beda-beda tahun. Nggak beda-beda lagi nanti papa saya ke sana. Benar. Ini menarik nih buat temen sahabat-sahabat ya, kalau kita bilang sahabat-sahabat kita sekalian. Sahabat-sahabat pengen tahu nih. Apa Kak Santi ini pergumulannya tuh sebesar itu gitu. Yeah. Nah, dari orang tua, dari keturunannya Kak Santi sendiri itu dia pun punya pergumulan yang kalau menurut aku mungkin pergumulannya belum seberapa kayak Kak Santi gitu ya. Ya setiap kita Beda-beda. dikasihnya ini berarti beda-beda. Tuhan tahu Kak Santi bisa menanggung ini gitu kan. Kan katanya kan pergumulan kita itu Tuhan tahu kita tuh Tidak akan melebihi ya. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Berarti Kak Santi sekuat itu gitu kan. Nah, yang aku mau tahu nih Kak, pengen tahu nih gitu kan. Nah, Ulang. Ingin tahu. yang aku taruh 1 2 3 pengen tahu nih. Nah, jadi yang aku pengen tahu nih itu Kak, dulu itu waktu Kak Santi masih ayah dan ibu masih di Konghucu itu sering bukan berdebat ya, tadi udah dibilang sering berdebat, maksudnya sering dilarang-larang gitu nggak sih Kak kalau ke gereja atau apa gitu? Enggak sih sebenarnya ya, cuman itu aku lebih frontal di rumah aja, lebih frontal, lebih defense gitu ya. Papa gini, aku gini gitu, nggak dilarang. Cuman yang paling dilarang itu yang Priki, yang terakhir, anak terakhir ya. Dia yang begitu kecewanya dia karena Priki mau dibaptis waktu itu. Saya tahu betul. Papa saya bilang ke mama saya, itu si Priki kenapa mau dibaptis juga? Orang bukannya dia mau Buddha juga atau Konghucu, dia bilang. Lah enggak lah Pak, biarin aja Iki mau dibaptis ya dibaptis, kan dia menjalani hidupnya. Saya bilang begitu. Itu kemauan si Priki juga. Ya, tapi yang benar Ki, lo benar-benar sungguh-sungguh apa enggak? Iya, ya udah akhirnya sebenarnya sempat kecewa banget papa saya tahu betul itu dia kecewa karena anak laki-lakinya satu-satunya nggak ikut dia gitu. Tapi semua bisa dilalui ya. 20 tahun juga nggak gampang, nggak singkat 20 tahun ya. Itu semua butuh proses dan intinya tetap bertekun di dalam doa ya. Apapun yang terjadi, jangan henti-hentinya berhenti berdoa. Itu kesaksian dari Kak Santi ya. Itu ketemu sama si akupunturnya itu prosesnya itu berapa lama tuh sampai? Cepat juga ya, dari waktu papa saya sakit stroke ya mungkin sekitar 3 bulanan. 3 bulanan tuh. 3 bulanan baru dia bilang, saya mau nih di aku punturin dari orang Bogor, katanya dengar-dengar orang ada yang bisa tusuk jarum, orang stroke banyak yang bisa sembuh sama dia bilang begitu. Akhirnya didatengin tuh setelah 3 bulan stroke itu ya. Didatengin, nah teruslah dia sama dia diinjili terus. Aku juga nggak tahu, aku waktu itu posisinya lagi di Makassar kalau nggak salah. Pas aku tiba pulang ke rumah, baru dikenalin. Aku dikenalin sih sama ini aku punturnya. Oh iya, oke. Aku banyak diceritain kan, kita ada grup WA keluarga ya. Apapun yang terjadi di rumah selalu dia share. Nah, aku udah sempat mengikuti juga. Oh ya, untung ya, puji Tuhan lah, ternyata Tuhan jawab melalui si akupuntur ini. Doa kita selama ini tercapai. Aku ingat banget
itu kata-katanya Priki. Guys, puji Tuhan loh, ternyata Tuhan selama ini yang kita doain di WA grup keluarga ya, Tuhan ternyata jawab doa kita. Sekarang Papa sudah mau kenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan banget Puji Tuhan, puji Tuhan. Dimulai dari Papa dulu, begitu Papa mulai percaya, Papa yang bilang Mama, ayolah kita Kristen juga, begitu maksudnya, kamu juga ikut juga Tuhan Yesus ya. Akhirnya Papa sama Mama saya bisa dibaptis dan sampai sekarang ya puji Tuhan kenal Tuhan Yesus, begitu ikut Tuhan Yesus. Jadi berawal dari yang Papa saya yang tadinya di fans, malah dia yang ngajakin istrinya gitu kan, ayolah gitu. Dan itu juga kan sebenarnya pengalaman pribadi dari papanya Kak Santi ya Kak. Jadi maksudnya dia pun tidak Kak Santi paksa, dan dia juga menemukan itu sendiri kan, itu kan lebih baik ya menurut aku daripada kita paksa-paksa gitu loh. Betul. Daripada kita paksa-paksa dia baptis tapi menyembahnya malah kayak betul.